9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi, Shalom. Shalom, puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bersatu hati sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas segala apa yang Tuhan telah beri di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kami rindu bersama-sama pada pagi hari ini, kami mau menyatukan hati kami, Tuhan. Kami mau berfellowship, memuji Raja di atas segala raja, kekasih di dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami rindu ada di sini, Tuhan. Kami mau menikmati bait-Mu di dalam kasih yang mengikat kami di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu yang hidup, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini bersama-sama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi, katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sekali lagi, katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini.
kami. Memandang indah wajah-Mu, bersama-sama katakan, ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu. Oh, oh, oh. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu Tuhan, dan memandang indah wajah-Mu. Kami rindu bersama Tuhan, memandang wajah-Mu di tempat yang maha tinggi, Allah yang mulia. Kami rindu Tuhan, berada di hadirat-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, berada di hadirat-Mu, memandang indah wajah-Mu Bapa. Biarlah yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Segala yang bernafas memuji-Mu. Mari Tuhan, hadirlah di setiap kehidupan anak-anak-Mu. Roh Kudus mengalir. Lihatlah kerinduan kami Tuhan, hati yang bagai tanah kering merindukan air. Kami tidak bisa menghadapi dunia ini tanpa Engkau Tuhan. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah
Kami rindu menyanyikan pujian ini Tuhan. Dari dasar hati kami rindu padamu Tuhan. Yang memulihkan hidupku. Bersama katakan, mengalirlah, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Di hidupku. Di hidupku. Mengalirlah di hidupku. Mengalirlah oh Roh Kudus. Di hidup. Sekali lagi, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah oh Roh Kudus. Di hidupku. Di hidupku. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia yang Tuhan beri. Dan kami akan masuk ke dalam ibadah kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa lihat kiri kanan. Kita mau kasih jabat tangan, kita katakan Shalom. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama bertepuk tangan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakkan jubah pujian, sambut hati. Sekali lagi ya, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Boleh lihat kiri kanannya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Lihat kiri kanan lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Amin. Pohon pun memuji Tuhan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang Bapak Ibu Saudara katakan di atas pujian. Dan gunung-gunung dan haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Dan gunung-gunung pun
bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Amin. Sekali lagi katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi jemaat katakan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan datang, sebab Dia Raja dan Tuhan. Oh haleluya, Allah yang berkuasa. Bersama-sama kita katakan, ku mau beri syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Kami mau bersorak Tuhan, ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Syukur padanya setiap waktu, setiap hari Tuhan. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Dan kami mau bersorak bagimu. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Kita semua bersuka, kita semua bersuka. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tenang teduhkan hati kita. Biarlah Tuhan, Engkau yang melihat segala hati kami. Pujian yang kami sampaikan hanya semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi,
Ajar kami mengerti Roh Kudus akan rencana-Mu di dalam hidup kami. Karena hanya Engkau yang mengenal setiap hati kami di sini ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kami rindu seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya ya kerinduan kami Tuhan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Sekali lagi, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenalku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Tuhan, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan merindukan-Mu. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati kami Tuhan Kau tahu, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
berdiri Bapak Ibu Saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berada di rumah-Mu, kami boleh memuji menyembah-Mu, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, juga hamba-Mu ya Tuhan, biarlah perasaan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar, supaya kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom, puji Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita sadar atau tidak sadar, dalam seluruh aspek kehidupan kita, pasti kita selalu mulai dari awal atau dari nol. Apakah itu berkaitan dengan hal-hal rohani atau tidak rohani. From zero to hero. Dari nol sampai menjadi pahlawan atau sukses. Kalimat ini sering digunakan atau menjadi judul yang dibawakan oleh para motivator. Ya. Baik dia dalam mengajar atau memberikan ceramah kepada seseorang atau para karyawan di satu perusahaan, supaya mereka mendapatkan motivasi, semangat untuk bekerja mulai dari awal sampai mencapai kesuksesan baik pribadi yang diharapkan oleh pribadi maupun perusahaan itu. Tadi saya katakan bahwa di dalam hidup kita pasti mengalami hal ini. Selalu dimulai dari awal, dari nol. Kalau saudara perhatikan misalnya kehidupan kita lahir. Gak ada yang habis lahir bisa langsung lari, saudara, gak ada. Bayi itu biasanya telentang, tengkurap, ya, belajar angkat kepala, kemudian merangkak, nanti dia mulai belajar diri, baru lari. Saya pernah lihat ada anak kecil yang bisa angkat itu mobil, ternyata itu Superman, saudara. Tapi yang normal sih nggak gitu ya, Bapak Ibu. Ya, begitu juga dengan bicara, nggak bisa anak kecil bicara langsung lancar gitu, nggak bisa. Ya, pasti dia akan belajar bertahap sampai lancar berbicaranya. Dalam pendidikan juga sama Bapak Ibu.
Ya, nggak mungkin anak baru lahir, kecil, lalu bisa bahasa Inggris, kecuali dia orang Inggris itu pun masih belajar ya. Nggak bisa. Atau tahu matematik, dia mesti ikutin tahapan-tahapan pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, mendapat gelar S1, S2, dan seterusnya. Nah, di dalam pekerjaan juga sama, saudara. Ada satu tokoh yang mungkin saudara pasti sudah tahu ya, bernama Kolonel Sanders. Dia itu adalah seorang yang berada di balik kesuksesan Kentucky Fried Chicken, yang hari ini banyak di beberapa negara termasuk di Indonesia. Dia mengalami berkali-kali penolakan terhadap resep ayam goreng yang dia buat. Dan pada usia 65 tahun, Kolonel Sanders ini bekerja di peternakan tapi sambil tetap menjajakan ayam gorengnya. Sehingga hari ini dia menuai kesuksesan, mempunyai bisnis raksasa yang besar. Nah, dari pengalaman Kolonel Sanders ini sebetulnya ya kita mengetahui bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai satu perubahan. Ya. Dia mulai dari nol dan menjadi sukses, menjadi pahlawan di bidangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita baru saja merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti tanggal 18 kita akan merayakan, 18 Mei ya kalau saya tidak salah, itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi pagi ini saya kepingin menyinggung kembali tentang Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, walaupun sudah lewat saudara ya. Pertanyaan pentingnya begini, apakah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus menjadi begitu sangat penting buat kita sebagai orang percaya? Jawabannya amat sangat penting. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu pertama membuktikan bahwa iblis, maut, dan kerajaannya sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan. Kebangkitan Tuhan Yesus juga sekaligus menjadi awal kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita bahwa kita itu menerima sepenuhnya kasih anugerah dan mujizat daripada Tuhan. Lalu sebaliknya, bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Dia mati tapi tidak bangkit. Alkitab mengatakan dengan jelas, kita ini kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Dan yang lebih parah lagi, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita pun tidak akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Roma pasal 6 ayat 4 dan 5 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita akan mengalami kebangkitan karena Dia sendiri sudah bangkit. Arti lain, kalau Yesus tidak bangkit, artinya Tuhan Yesus itu kalah karena tidak bangkit. Dan itu mengerikan saudara. Kita akan mengalami kebinasaan kekal. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Dialah pemenangnya, Dia adalah pahlawan kita. Haleluya. Saudara, saya tuh mendapatkan satu pengertian. Gimana Yesus bisa bangkit? Ternyata kuncinya sederhana, kita sering dengar, tetapi sulit untuk kita lakukan. Kunci Yesus menang, itu karena Tuhan Yesus taat menyangkal diri dan taat memikul salib. Alkitab berkata Dia taat, bahkan taat sampai mati.
karena itu Yesus memberikan perintah, mengajar kita untuk melakukan apa yang dia lakukan. Supaya apa yang Yesus alami, kita pun alami. Syarat untuk mengikuti Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Di dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang mau ikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada dua kata di sini yang memberi penegasan dan sekaligus kita tidak bisa tawar-tawar. Yang pertama kata harus. Kata harus itu tidak memberikan peluang sedikit pun untuk kita tidak memikul salib. Boleh nggak kalau saya nggak memikul salib? Enggak. Karena harus. Kemudian kata kedua, setiap hari. Boleh nggak hari ini boleh, besok enggak, 2 minggu lagi enggak, nanti minggu depan boleh? Enggak saudara. Kalau mau letterlock mengikuti perintah Tuhan seperti ini. Bahkan di dalam bagian ayat yang lain, itu dituliskan, kalau kita tidak memikul salib dan mengikuti dia, kita tidak layak. Matius 10 ayat 38 berkata begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi sebenarnya saudara, menyangkal diri dan memikul salib bukan saja syarat untuk mengikuti Yesus dan menjadi layak bagi Yesus, tapi itu juga cara untuk kita menjadi pemenang. Tuhan Yesus bangkit jadi pemenang karena dia setia menyangkal diri dan memikul salibnya. Salib Tuhan Yesus nggak sama dengan kita. Anda dan saya tuh nggak bisa pikul salib Tuhan Yesus, nggak bisa. Gimana caranya? Tapi kita masing-masing di dalam kehidupan kita punya salib sendiri. Banyak ya terjemahan menyangkal diri dan memikul salib, banyak. Tapi saya ingin memberikan arti sederhana saja. Apa itu menyangkal diri dan memikul salib? Menyangkal diri dan memikul salib itu artinya kesediaan untuk melakukan kehendak Allah dan meninggalkan dosa atau keinginan daging. Sederhana. Kesediaan untuk melakukan kehendak Allah, memikul salib dan meninggalkan dosa atau keinginan daging. Itu menyangkal diri. Nah, saya kepingin pagi ini mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk merenungkan begini. Tuhan Yesus itu menyangkal diri dan memikul salib itu tidak hanya di sepanjang Via Dolorosa. Tidak. Ya, yang waktu itu pernah dijelaskan oleh gembala kita Pak Andre yang panjangnya 3,5 kilometer dengan 14 titik perhentian, dengan bobot atau berat kurang lebih hampir 150 kilo itu salibnya. Tidak hanya pada saat itu saja. Juga tidak hanya pada saat dia melayani selama 3,5 tahun bersama murid-murid. Dia menyangkal diri dan memikul salib. Yang saya pahami dan saya mengerti bahwa Yesus pasti menyangkal diri dan memikul salib sejak dia masih kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai pada akhirnya mati di atas kayu salib. Jadi sepanjang hidupnya saudara. Jadi gak heran Yesus bilang begitu. Kamu harus memikul salib setiap hari. Itu sudah diberikan contoh. Baru dia instruksikan untuk kita mengikuti. Nah, melalui Alkitab kita tahu atau kita belajar kehidupan Tuhan Yesus. Terutama 3,5 tahun terakhir pelayanannya. Sebelum dia disalib, mati dan bangkit. Masa kecil, masa remaja, masa dewasa Tuhan Yesus selama 30 tahun sebelumnya, yang Yesus lakukan juga ditulis di Alkitab, tapi tidak banyak. Yang banyak itu selama 3,5 tahun bersama murid-murid. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus menyangkal diri dan memikul salib untuk mengalahkan iblis hanya 3,5 tahun pelayannya? Serta tertatih-tatih memikul salib sampai di bukit Golgota? Tidak. Pasti tidak. Tuhan Yesus sekali lagi saya katakan menyangkal diri dan pikul salib di sepanjang hidupnya.
Jadi jika Tuhan Yesus di sepanjang hidupnya menyangkal diri dan memikul salib, apalagi kita, saudara. Jadi kalau kita mengetahui hal seperti ini, memang tidak mudah mengikuti Yesus. Tidak mudah. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Masih ingat pengertian sederhana menyangkal diri pikul salib? Bersedia untuk melakukan kehendak Allah dan meninggalkan dosa atau keinginan daging. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, korban penghapusan dosa itu biasanya dengan menggunakan yang namanya binatang ya. Bisa domba, bisa burung. Tapi ada syaratnya. Harus tidak bercacat celah. Harus. Nggak bisa sembarangan dipilih. Lalu di perjanjian baru, Yohanes bilang begini ketika melihat Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa harus Tuhan Yesus? Karena dari sejak lahirnya, Yesus itu kudus, suci, tidak bercacat celah. Sampai dia naik ke atas kayu salib. Apa bedanya kelahiran kita dengan kelahiran Tuhan Yesus? Saya percaya Bapak Ibu tahu. Kita ini di dunia dilahirkan oleh karena pernikahan atau hubungan suami dan istri, papa dan mama kita lahir. Kalau Tuhan Yesus kan enggak. Alkitab menulis dia dikandung oleh Roh Kudus. Dari dalam kandungannya aja udah kudus. Tidak berdosa, tidak bercacat celah. Jadi bukan tanpa alasan saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu menyangkal diri dan memikul salibnya sejak masih kecil sampai mati di atas kayu salib. Karena itu syarat untuk menebus kita. Waktu saya kuliah, saudara, di Petamburan, itu ada cabang teologi yang disebut Kristologi. Kristologi itu adalah cabang teologi yang mempelajari tentang Tuhan Yesus. Di sini juga banyak yang kuliah ya. Kalau di tempat kuliah itu dosennya bilang gini, jangan jaim ya. Nanya aja yang you mau tanya. Tapi begitu dikasih kesempatan nanyanya yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh dan sedikit nakal. Jadi waktu di pelajaran Kristologi ini, ada beberapa mahasiswa nanya gini, Tuhan Yesus itu kan manusia kan? Allah yang menjadi manusia, berarti dia betul-betul manusia 100%. Pak, waktu dia remaja, ini banyak anak remaja nih, nggak kelihatan di sini. Ya, remaja, memang Alkitab menulis dia sering ke sinagog, berdialog, bertukar pikiran dengan guru-guru agama. Tapi dia kan nggak tidur di sana setiap hari. Dia mesti pulang ke kampungnya di Nazaret, dia ngobrol sama teman-teman yang remaja. Kira-kira waktu itu dia ditantangin berantem nggak sama teman-teman sebayanya? Ada nggak teman-temannya yang ngeselin dia? Pernah nggak saudara berpikir begitu? Yang kita baca kan nggak ada di situ di Alkitab. Tapi kemungkinan Tuhan Yesus mengalami itu ada. Dia kan nggak tinggal di hutan, dia tinggal di rumah, keluar ketemu teman sebayanya. Ada nggak teman-teman yang usil, yang ganggu dia, yang mungkin juga ngajakin berantem kali? Gimana? Dia harus kudus, dia harus tetap mempertahankan kesucian. Waktu dewasa, sama saudara. Dia membantu orang tuanya menjadi tukang kayu. Tapi kan dia juga ketemu cewek-cewek yang cantik. Yang saya lihat waktu di situ memang orang Israel cantik-cantik, saudara. Mungkinkah dia tidak terganggu atau ada yang mengganggu? Nah ini realita, kelihatannya konyol ya pertanyaannya. Makanya ditanyakan ini waktu kuliah. Yang nanya juga aneh-aneh dan konyol-konyol. Tapi kalau kita pikir-pikir benar, saudara. Benar. Nah Tuhan Yesus bisa melewati itu dengan dua cara. Yang pertama, dia tetap taat kepada visi yang Bapa berikan. Yang kedua, yang ini yang saya ngomong. Dia terus menyangkal diri dan pikul salib sejak masih remaja, dewasa, sampai dia ngajar 3,5 tahun, sampai dia mati di atas salib.
kayu salib supaya dia layak naik ke atas. Itulah sebabnya saudara, dia mengajarkan kita hal yang sama. Ya tapi kita kan gak bisa sejak lahir. Enggak, begitu saudara bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perintah ini semestinya harus dilaksanakan. Kalau sebelum bertobat ya susah lah, bagaimana orang belum bertobat menyangkal dipikul salib. Yang bertobat aja belum tentu kok, apalagi yang belum bertobat. Nah, pengertian ini harusnya menjadi pengertian kita selama kita masih bernafas dan menjalankan hidup ini, saudara. Ada beberapa contoh di mana Tuhan Yesus menyangkal diri dan memikul salib. Saya ambil contoh-contoh yang 3,5 tahun sama murid-murid aja, saudara. Dan itu bukan peristiwa-peristiwa ringan. Misalnya, waktu Yesus menegur Petrus yang memotong kuping daripada seorang hamba imam besar yang mau menangkap Tuhan Yesus. Apa yang salah di situ? Kalau kita punya direktur, kita punya mama papa, kita punya gembala, diganggu orang, dunia itu orang dunia, nggak usah orang dunia, kita juga orang percaya, pasti tidak membiarkan itu terjadi. Kita pasti bela. Jadi apa yang salah dengan Petrus? Tapi apa yang Yesus katakan? Malah Petrusnya dimarahin. Apakah kamu pikir aku tidak bisa meminta Bapa untuk mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu dia? Sebenarnya yang dikatakan Petrus itu berlawanan dengan kedagingan manusia pada umumnya. Tapi dia memikul salib untuk bersedia melakukan kehendak Bapa supaya rencana penembusan itu tidak gagal. Matius 26 ayat 53. Waktu Petrus mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem, sama kan? Nggak ada yang salah. Kalau ada bahaya di situ kita ngomong dong sama pemimpin kita, jangan ke sana Pak. Tapi Petrus dicela karena Petrus itu menggunakan pikiran apa yang menjadi pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Bahkan kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu gak enak. Iblis, enyahlah, kau menjadi batu sandungan. Coba kalau diizinkan atau Petrus mau, berarti dia tidak menyangkal diri, tidak pikul salib, tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Dan itu tidak mudah, saudara. Murid-murid yang mengkhianati mereka, semua murid-murid terberit-berit. Termasuk Petrus yang katanya gagah perkasa, lari juga. Apakah dia marah? Dia benci sama murid-muridnya? Tidak. Petrus dan Yudas itu diterima. Tergantung mereka responnya gimana. Yudas gantung diri, Petrus balik. Nah ini saudara, yang sulit dan selalu saya renungkan. Waktu Yudas mencium Tuhan Yesus, apakah Yesus tidak tahu? Rencana, tahu. Itu enggak mudah loh saudara, enggak mudah. Kalau kita dihianati oleh orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang kita tuakan, yang membimbing kita, yang kita hormati, lalu dia hianati kita, lalu di depan kita dia pura-pura enggak ada apa-apa. Banyak enggak itu? Banyak. Enggak mudah loh. Tuhan Yesus cuma bilang begini, ya udah pergi, lakukan aja apa yang kamu mau lakukan. Di situ Yesus bergumul dengan menyangkal diri dan memikul salib. Dia tidak boleh melakukan kekeliruan sedikit pun. Nggak bisa saudara. Dan puncaknya waktu di Bukit Tengkorak. Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia jadi pemenang. Jadi kalau ikutin perjalanan Tuhan Yesus itu from zero to hero. Dia juga belajar, dia juga punya proses. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana untuk mencapai ini? Kita bisa memikul salib, menyangkal diri. Kan pernyataan ini kita sering dengar, tapi kelihatannya idealis ya. Idealis, karena menyangkal diri pikul salib itu bukan soal tindakan aja loh. Pikiran saudara, sikap hati saudara, itu mesti benar. Tindakan. Sampai kita sedikit frustrasi, bisa enggak ya? Cuman saya berpikir begini, kalau tidak bisa, Tuhan tidak kasih perintah. Kalau tidak bisa, Tuhan tidak mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita. Mestinya bisa, tetapi itu perlu proses, perlu perjuangan,
perlu komitmen untuk bisa pikul salib dan menyangkal diri. Dan kemungkinan tidak cepat. Bisa Anda habis ngomong gini, besok entar ngelakuin lagi. Menyangkal diri juga. Tidak menyangkal diri dan tidak memikul salib. Cuman gara-gara hal sederhana saja. Jadi memang luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus itu. Nah sekarang bagaimana? Paling tidak ada dua pengertian yang membantu kita dengan pertolongan Roh Kudus dan komitmen kita untuk mau menyangkal diri dan memikul salib. Pengertian ini akan membantu kita untuk bisa melakukannya. Yang pertama, saudara pernah dengar istilah no crown without cross. Nggak ada itu mahkota tanpa salib. Dari pengertian ini saja kita diharuskan berjuang untuk bisa menang. Dan itu dimulai dari nol. Karena ini adalah pertandingan dan perjuangan hidup kita, saudara. Jadi kalau bicara pemenang, saya ini dari dulu masih mengalami, melakukan yang saya nggak ngerti. Pemenang itu jingkrak-jingkrak di gereja. Pemenang itu kalau melayani, kalau setia, dan itu bagus. Tapi yang Yesus ajarkan tuh jelas, sangkal diri, pikul salib, baru menang. Kenapa? Yesus sudah melakukan itu. Dia suruh murid-muridnya seperti itu. Kalau saudara dan saya jadi murid ya mestinya seperti itu. Tapi tidak mudah. Makanya pemahaman ini harus melekat pada kita. Kalau you mau menang, tidak bisa tidak lewat salib. No crown without cross, nggak ada. Makanya di dalam Lukas 9 ayat 23 itu, ini firman yang bagus. Kata Yesus kepada mereka, setiap orang, artinya siapa saja, terutama mereka yang sudah percaya kepada Yesus, yang mau ikut aku, ia harus menyangkal diri, ya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau saudara ikuti ayat ini, kita frustrasi saudara, setiap hari. Artinya tidak ada hari yang tidak menyangkal diri dan tidak memikul salib. Gitu. Ini pertarungan kita. Ya. Apalagi usia seperti saya ini. Pikirannya harus selalu ke sana. No crown without cross. Saudara, waktu puasa sebelum Idul Fitri, kan saya kalau ke kantor itu pulangnya suka macet. Jadi saya pasang lagu gereja, tapi kadang-kadang ada radio yang saya dengar untuk dengar kemacetan. Tanpa saya sengaja, saya pencet salah satu channel, itu ada khotbah dari saudara sepupu kita. Mungkin lagi terawih gitu ya. Ya saya dengar ini ustadz siapa tapi saya itu. Tapi ada kalimat bagus, dia bilang begini kepada jemaatnya. Oi, kalau mau ibadah yang benar nih. Kalau mau puasa yang benar, jangan main-main. Lalu dia bilang satu kalimat begini, mungkin ini lebaran kita yang terakhir. Kaget saya saudara. Artinya dia juga menyadari saudara-saudara kita bahwa hidup ini tidak lama. Kita juga menyadari, tapi kita sering melupakan apa yang harus kita kerjakan sebelum kita ketemu dengan Tuhan saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita semua termasuk saya, kita introspeksi diri kita masing-masing. Jadi pemenang itu tidak mudah, ada harga yang harus dibayar. Dan semua itu dilakukan oleh semua murid-muridnya, bapak-bapak gereja. Dan orang-orang yang benar-benar mau ikut Yesus dan layak. Ini ngomong gini membuat kita gentar loh. Kenapa? Karena ada kata setiap hari di situ dan ada kata harus. Makanya kita kurang gitu suka sama ayat kayak gini. Kita lebih suka tuh hal yang menyenangkan aja, yang nggak berat-berat gitu, saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, jangan kita berkata bahwa ya kan Tuhan Yesus sudah memikul salib dosa kita. Memang iya. Memang siapa yang bisa memikul dosa manusia? Tuhan Yesus. Tapi kita sendiri punya salib yang harus kita pikul. Makanya Tuhan bilang kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib. Kalau enggak kamu tidak layak. Artinya kita punya salib sendiri-sendiri.
untuk kita ikuti. Dan ini bukan perkara mudah. Oleh karena itu kita bersyukur Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Kalau enggak kita enggak mampu, saudara. Tidak hanya cukup mengerti, memahami, tapi harus punya Roh Kudus yang membantu kita. Jadi pemahaman pertama yang membantu kita, ingat, no crown without cross. Tidak ada itu namanya mahkota tanpa salib. Itu perjuangan kita. Nah yang kedua, yang membantu kita untuk kita bisa lebih lagi melaksanakan perintah Tuhan ini. Yang kedua begini, kalimat ini saudara. Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Kalau kita membiasakan diri kita untuk mencoba menyangkal diri, ya, memikul salib dengan pertolongan Roh Kudus setiap hari, mestinya bisa, tapi sering gagal. Enggak apa-apa. Tapi fokus kita terus berusaha. Roh Kudus pasti memberikan kekuatan. Jadi misalnya dulu, saya kalau marah itu 100%, sudah bertobat 30 tahun, masih 110%, bahkan 200%, itu bukan bertobat saudara. Mungkin marah tapi gradasinya makin berkurang. Dan kita harus berusaha, termasuk saya, untuk membiasakan diri untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tadi saya katakan saudara bahwa menyangkal diri, memikul salib itu bukan dari tindakan, dari pikiran nih. Apa menyangkal diri? Menjauhkan diri dari dosa dan keinginan daging. Apa? Pikul salib? Kesediaan untuk melakukan kehendak Allah. Kalau ini nempel di otak, kita melatih supaya kita bisa. Waktu kita berpikir jahat itu, kita mikir saudara. Ngomongin orang, mencurigai orang, atau kita mau sombong dalam hati. Mikir, kita biasakan, wah ini salah nih, gak bisa nih kalau begini. Harus dibiasakan, dan itu perlu proses. Masalahnya, kita dibatasi oleh waktu. Makanya saudara pernah dengar ada istilah, makin tua makin jadi. Bukan jadi benar maksudnya. Kenapa? Karena pemahaman ini enggak ada. Bisa karena biasa. Saudara tahu enggak kenapa saya dapat pengertian ini? Waktu saya kuliah kedokteran saudara, ada dua bagian yang saya masuki, yaitu kebidanan dan bedah. Waktu saya masuk di kebidanan itu, yang ngajarin saya teorinya itu dokter. Dokter. Bagaimana kalau pembukaan, kepala mau keluar, bagaimana cara nolongnya. Itu ada literaturnya, kita pelajari. Tanda-tanda pembukaan udah berapa, hisnya. Tapi waktu di lapangan yang ngajarin kita siapa? Bidan. Suster. Kalau dibandingin dokter ilmunya, tentu dokter lebih luas. Tapi yang ngajarin kita, itu bidan saudara. Dan bidan itu begitu tenang waktu ada pasien. Begitu saya masuk pertama di kebidanan, saya gak tidur hari pertama. Karena jam 7 ada pasien, mesti bikin laporan, baru mau tidur jam 12 ada pasien lagi. Belum selesai lagi, jam 2 ada pasien lagi. Harus lengkap, jadi kalau besok paginya, dokter spesialis datang, kita mesti laporan, visite. Yang nolongin saya itu adalah bidan, susternya. Kok mereka pinter ya? Bisa karena biasa. Nah ini pengalaman pahit yang, bukan pahit, sorry. Pengalaman yang saya tidak pernah akan lupakan. Istri saya tahu tuh. Saya kan dokter tapi saya tidak mempraktek, saya kerja biasa. Satu kali saya mau ke kantor nih Pak. Udah mau jalan, istri saya berteriak. Pak, jangan pergi dulu Pak. Itu di sebelah, kita punya anggota, kalau dulu namanya persekutuan doa lah ya. Itu sudah melahirkan. Saya puluhan tahun Pak, gak pegang jarum.
Puluhan tahun nggak bantu orang melahirkan. Itu kaki saya gemeter, Pak. Karena mereka tahu saya dokter. Saya samperin. Saudara tahu, bayinya udah keluar. Ditaruh di halaman, di meja yang udah hampir rubuh, dan ditonton oleh abang-abang tukang parkir. Itu gemeter, Pak. Teorinya saya tahu. Mesti ngapain? Ada nggak gunting? Ada nggak alkohol? Saya tanya mana bidannya? Mana bidannya? Gemeter. Lalu mamanya begitu anaknya keluar, dia mau tarik. Saya bilang jangan ditarik, nanti plasentanya putus, dua-duanya nih masalah. Udah tungguin, pada waktu yang bersamaan, waktu Tuhan, Pak. Bidannya datang. Itu dari gemeter, dari tangan gemeter. Saya bilang puji Tuhan. Nah, dia tahu saya dokter, ada yang tolongin. Dulu saya waktu jahit, itu biasa, jahit gitu. Canggih deh, pokoknya mesti ada sisa deh, yang penting jahit. Gitu. Susternya bilang begini, dok mau jahit dok? Enggak. Terus saya jangan salah jahit, ibu aja yang jahit. Bisa karena biasa. Satu pengalaman lagi nih, kalau saya sudah senior di 10 minggu pertama, 10 minggu pertama, 10 minggu keduanya itu saya mesti pergi ke Jogja, rumah sakit Panti Rapih. Dan dokter yang membimbing kami, rumahnya dekat dengan kos kita. Jadi kalau pagi dia naik sepeda. Jadi kalau dia memperagakan bagaimana menolong orang, waktu itu ada satu pasien yang namanya multipara, banyak anaknya. Saudara tahu nggak bagaimana caranya dia nolong? Sambil nyanyi, Pak. Widuri. Kita kaget ngeliat. Biasa. Bisa karena biasa. Dan akhirnya kita pun seperti itu. Nah, pengertian ini membantu kita, saudara. Sulit. Kita dikasih Roh Kudus, diberikan penolong Roh Kudus, diberikan ilmu. Tapi kalau kita tidak biasakan diri untuk mau menyangkal diri mikul salib, sampai Tuhan Yesus datang nggak bisa. Jadi kita harus membiasakan diri. Oleh karena itu setiap persoalan yang kita hadapi, itu harus kita responi dengan kemauan kita untuk biasa melakukan kehendak Allah dan menyangkal diri. Supaya kita bisa, saudara. Satu lagi ya, di bagian bedah. Ini teman saya memang rada bandel. Mestinya saya nggak boleh masuk ke bagian bedah dulu. Ke bidan dulu. Harus masuk ke bagian bedah. Supaya di bagian bedah itu belajar jahit, Pak. Satu kali jam 5 pagi, ada ibu-ibu yang melahirkan, ya, di mana saya tidak ada lain-lain kecuali saya asistennya. Baru pertama bedah, jadi suster ngajarin gini. Angkat tangan, masukin sarung. Aduh gemeter, Pak. Sampai dokternya itu marahin sama, kamu baru sekali bedah? Iya, dok. Jadi saya kerja sendiri. Wah, itu dimarahin abis. Tapi saya lihat susternya hebat bener. Bedah, dok, pisaunya, dok ini. Saya berpikir, ini orang bisa karena setiap hari melakukan. Nah, pengertian inilah, saudara, yang membuat atau mendorong kita mau untuk menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Pertama, pemahamannya, karena tanpa salib nggak ada mahkota. Yang kedua, kita bisa kalau kita biasa kalau kita bisa. Ya. Kita bisa kalau kita biasa maksud saya. Kita bisa melakukan itu kalau kita biasa untuk mempraktekkan menyangkal diri dan pikul salib. Saudara tahu kan di dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, itu bagaimana Tuhan melalui Yohanes, the old John memberikan surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Itu isinya, saudara, teguran, juga pujian, walaupun ada juga yang sama sekali nggak dapat pujian. Tapi rata-rata ada tulisan gini, barang siapa menang, menanglah kamu. Emang kalau menang nggak ada perjuangan? Ada
ada mahkota-mahkota yang disediakan. Bagaimana caranya murid-murid mencapai akan hal itu? Menyangkal diri, pikul salib. Jadi kalau saudara baca literatur dari murid-murid, 12 murid-murid, cuman satu yang tidak mati. Itu pun dihususkan, Yohanes, the old John. Yang lain martir. Yang lain martir. Sampai Petrus berkata, saya gak cocok nih. Disalib kepala di atas, mesti ke bawah. Kita gak usah pakai begitu saudara. Kita lawan aja daging kita nih. Dan itu sangat tidak mudah. Nah, saya tutup dengan satu contoh di Alkitab. Saya minta worship leader, singer, para pemusik boleh naik. Saya memberikan contoh ini dalam konteks lain waktu saya memimpin khotbah, menyampaikan firman Tuhan di persekutuan doa SDC Rawamangun. Saya menggunakan juga hidup Yusuf. Yusuf ini, dia mempraktekkan yang namanya sangkal diri dan pikul salib untuk mengatasi 3 ta. Apa itu? Harta, tahta, wanita atau pria. Khususnya waktu dia ada di rumah Potifar. Itu gak mudah, tidak ada penjelasan yang lengkap bagaimana dia bergumul. Tapi ada tulisan dia menolak ajakan istri Potifar. Kalau dia ikuti, dia tidak sangkal diri, dia tidak pikul salib, semua itu dia dapat saudara. Harta dia dapat, jabatan dia dapat, kesenangan seksual juga dia dapat. Dia belum mendengar Injil. Injil belum ada. Tapi hebat loh. Kita ini sudah ada Injil. Kita ini sudah punya Roh Kudus. Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang, kapan? Gak tahu. Apakah kita masih hidup seperti biasa? Atau filosofi dunia masih kita anut? Sehingga kita lupa bahwa sepanjang hari kita harus sangkal diri dan kita harus pikul salib. Ini perjuangan kita Bapak Ibu. Karena gembala kita kalau setiap habis khotbah selalu bilang, selamat berjuang. Hari ini saya juga mau ngomong, selamat berjuang. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Saya mau nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan para pemuji. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Saya minta dengan hormat Ibu Colin untuk menutup dengan doa. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
kasih Tuhan atas isi hati firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus meteraikan di setiap hati kami. Terjemahkan itu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga ketika kami melakukannya, kami dapat mengerti bahwa itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah membawakan firman, Pastor Dino Lesilolo. Tuhan Yesus berkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, biar dimanapun beliau berada, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami. Mari Tuhan Yesus memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang kami beri dapat berguna untuk hormat kemuliaan-Mu serta pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami akan beri dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Dino Lesilolo. Silakan duduk. Tiada terukur. Tiada ku ragu lagi mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Tiada ku ragu lagi. Jemaat, saya nyanyikan pujian ini. Tiada ku ragu lagi melayani-Mu. Amin. Tiada ku ragu. Bersama-sama katakan, Yesus, Yesus sahabatku. Amin. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Ya, Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran, dan beri hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi katakan, bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan sejenak kita akan mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Yang pertama, setiap hari Senin kita ada Monday Fellowship, nanti hari Senin 15 Mei 2023 pada pukul 19 atau 7 malam dengan tema Iman dan Taurat. Pembicara Pastor Herbert Samosir. Dan di hari Rabu kita ada rumah kita tanggal 17 Mei ya 2023 pukul 19 atau 7 malam dengan tema Eugagelion. Itu bahasa Yunani ya, mohon maaf. Bersama dengan gembala kita Pastor Andreas Agus. Dan pada hari Kamis 17 Mei pukul 19, mohon maaf ini hari Kamis 18 Mei ya.
Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan mengadakan ibadah seperti hari Minggu, yaitu pada pukul 9 dengan tema Rumah di Surga. Pembicara adalah gembala kita, Pastor Andreas Agus. Dan selanjutnya di hari Jumat kita ada Friday Prayer Fellowship. Di sini di gereja kita pukul 10 pagi ya. Dan kita ketemu lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 21 2023 pada pukul 9 pagi bersama dengan pembicara Pastor Ari Kiswanto mengambil tema perjalanan iman. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman pada pagi hari ini dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan nanti Pastor Andreas Agus akan menutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, Engkau ajaib. ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kebesaran-Mu, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal hingga akhir, penyertaan dan berkat Tuhan kami rasakan dan kami nikmati. Terlebih ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh dinasihati kembali, kami diingatkan betapa tidak mudahnya perjuangan menyangkal diri dan memikul salib itu. Perjuangan dari nol hingga pada akhirnya kami dilayakkan Tuhan menjadi umat pemenang. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Dino Lesilolo dalam berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pun tidak melupakan setiap kami, seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang belum berkesempatan untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dalam pergumulan apapun dan persoalan hidup seperti apapun yang hari ini sedang mereka hadapi, dan hari ini sedang mereka alami, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Penyertaan-Mu sempurna bagi umat-Mu Tuhan. Pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi, sakit penyakitkah Tuhan, pergumulan dan kesulitan ekonomi yang membuat mereka tersedak dalam kehidupannya, tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persoalan-persoalan rumah tangga yang mungkin tak terselesaikan, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu terulur, penyertaan-Mu sempurna bagi mereka Bapa. Dan kami yakin jalan keluar yang datang daripada-Mu jauh lebih baik dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Oleh sebab itu kami serahkan setiap persoalan dan pergumulan hidup sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan bagi hidup setiap kami. Dan kami mensyukuri setiap anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur pula bagi seluruh pelayan Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Tuhan, berkat-Mu bagi mereka, anugerah-Mu bagi mereka. Apapun yang juga sedang mereka hadapi dalam pergumulan sesulit apapun, Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami tidak mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, kami rindu mengakhirinya dengan menyambut segala berkat dan anugerah-Mu. Dan sebelum kami menyambut segala berkat-Mu, tak lupa kami juga membawa serta perjuangan dan pergumulan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang masih studi, sekolah dan belajar yang ke depan, mereka menghadapi minggu-minggu ujian sekolah, minggu-minggu penilaian tengah semester. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka bertanggung jawab menyiapkan diri agar setiap ujian dan tes yang harus mereka hadapi mereka selesaikan dengan baik. Membuktikan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan
yang memuliakan nama Tuhan dengan bertanggung jawab atas studi dan sekolah yang dianugerahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak mengakhiri ibadah ini dengan menyambut segala berkat-Mu. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, bukalah kehidupanmu, dan dengan penuh syukur, terima dan sambutlah berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga. Cinta kasih dan rahmat dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus. Itu semua yang akan menaungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita sekalian. Kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.